Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cici Lavinia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang teori behavioristik dan aplikasi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kepada teman-teman semua untuk meng-like video ini karena like dari teman-teman semua sangat berarti bagi saya dan mempengaruhi nilai UTS saya. Kepada teman-teman yang sudah meng-like, saya ucapkan terima kasih. Teori belajar behavioristik. Teori belajar ini adalah suatu perubahan tingkah laku manusia yang dapat diamati, diukur, serta dinilai secara langsung, nyata, dan kasat mata. Dalam teori ini, proses belajar serta lingkungan mempunyai peranan penting. Semua bentuk kegiatan tingkah laku manusia merupakan hasil dari suatu pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik, di sini kita akan membahas 3 tokoh. Yang pertama, Erwin Lee Tordike, 1874 sampai 1949. Belajar menurut Tordike adalah peristiwa terbentuknya sebuah asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus itu sendiri merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi suatu tanda untuk mengaktifkan organisme untuk berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang tiba-tiba muncul karena adanya suatu rangsangan. Eksperimen yang dilakukan oleh Tordike yaitu dengan cara melakukan suatu percobaan terhadap seekor kucing, di mana kucing tersebut dibiarkan kelaparan dan kemudian dimasukkan ke dalam sangkar yang tertutup. Sangkar tersebut pintunya dapat terbuka secara otomatis jika kenop di dalam sangkar tersebut disentuh. Dalam percobaan ini, jika di luar sangkar diletakkan suatu makanan, maka kucing tersebut berusaha untuk mencapainya dengan cara melompat-lompat. Percobaan ini diulang hingga belasan kali. Hingga setelah percobaan ke-12, secara tidak sengaja, kucing tersebut menyentuh kenopnya hingga pintu pun terbuka. Dan kucing tersebut langsung berlari ke tempat makanan tersebut. Dalam melaksanakan percobaan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap respon akan menimbulkan stimulus baru. Karena adanya percobaan ini, teori belajar Tordike dikenal sebagai teori trial and error atau selecting dan connecting, yaitu menyatakan bahwa belajar terjadi karena adanya proses mencoba dan membuat suatu kesalahan. Selain teori pembelajaran tersebut, Tordike juga menemukan hukum-hukum pokok dalam belajar. Yang pertama, hukum kesepian. Hukum ini menyatakan bahwa keadaan-keadaan di mana pelajar cenderung untuk mendapatkan kepuasan atau ketidakpuasan, menerima ataupun menolak sesuatu. Yang kedua, hukum latihan. Dalam hukum ini mengandung 2 hal penting. Yang pertama, law of use. Hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi tambah kuat jikalau ada latihan. Yang kedua, law of the use. Hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi lemah jikalau latihan-latihan atau penggunaan dihentikan. Yang ketiga,
Hukum akibat. Hukum akibat ini menyatakan bahwa hubungan stimulus respon akan semakin kuat jika akibat yang ditimbulkan menyenangkan, akan tetapi jika tidak maka berlaku sebaliknya, yaitu akibatnya tidak akan memuaskan. Di sini terdapat kelemahan dari teori Tordike. Yang pertama, seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Ini tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkannya terjadi penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Adapun kelebihan teori Tordike. Yang pertama, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linear dan konvergen. Belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Yang kedua, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran matematika. Adapun penerapan teori belajar Tordike dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus tahu apa yang akan dikerjakan, materi apa yang harus diberikan, respon apa yang diharapkan, kapan harus memberi hadiah atau membetulkan respon. Oleh karena itu, tujuan pendidikan harus dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, tujuan pendidikan harus masih dalam batas kemampuan belajar peserta didik dan terbagi dalam unit-unit sedemikian rupa sehingga guru dapat menerapkan menurut bermacam-macam situasi. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran, proses belajar harus bertahap dari yang sederhana sampai yang kompleks. Keempat, dalam belajar motivasi tidak begitu penting karena yang terpenting adalah adanya respon yang benar terhadap stimulus. Yang kelima, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus diberi hadiah dan bila belum baik harus segera diperbaiki. Yang keenam, situasi belajar harus dibuat menyenangkan dan mirip dengan kehidupan dalam masyarakat. Ketujuh, materi pembelajaran harus bermanfaat bagi peserta didik untuk kehidupan anak kelak setelah pulang dari sekolah. 8. Pelajar yang sulit yang melebihi kemampuan anak tidak akan meningkatkan kemampuan penalarannya. Yang kedua, tokoh Burrhus Predik Skinner 1104 sampai 1990. Skinner juga mementingkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dengan respon. Skinner menganggap bahwa reward atau hadiah sebagai salah satu faktor yang penting dalam suatu belajar. Dalam hal ini, Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama, respondent respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang. Perangsang ini yang biasanya disebut dengan eliciting stimuli, di mana dapat menimbulkan suatu respon yang relatif tetap. Biasanya perangsang yang demikian mendahului respon yang ditimbulkan. Yang kedua, operant respon, yaitu suatu respon yang ditimbul serta berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Dan biasanya respon ini akan berakibat sangat kuat. Misalnya adalah jika seorang anak belajar dan kemudian mendapatkan suatu hadiah, maka seorang anak ini akan lebih giat dalam belajarnya atau responnya menjadi lebih intensif atau kuat. Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner. Jika Tordike menggunakan objek kucing, maka Skinner menggunakan objek tikus. Dalam percobaan yang dilakukan oleh Skinner adalah sebagai berikut, yaitu tikus dimasukkan ke dalam sebuah peti yang biasa dikenal dengan nama Skinner Box. Peti ini mempunyai dua komponen pokok, yaitu manipuladum atau alat pemberi reinforcement yang merupakan wadah makanan. Manipuladum adalah suatu komponen pokok yang dapat dimanipulasi dan gerakannya dihubungkan dengan reinforcement, yang mana dalam komponen-komponen tersebut juga terdiri dari tombol, batang jeruji, serta pengungkit. Dalam percobaan ini, mula-mula tikus tersebut menjelajah sangkar dengan cara berlarian, mencium benda-benda di sekitarnya, mencakar dinding, dan lain sebagainya. Aksi seperti ini disebut dengan emitted
behavior, atau tingkah laku yang terpancar dengan tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Kemudian pada salah satu tingkah laku tersebut, dan secara tidak sengaja, misalnya cakar kakinya menekan pengungkit hingga mengakibatkan wadah makanannya terisi. Penekanan pengungkit inilah yang disebut dengan tingkah laku operant yang harus meningkatkan jika diiringi dengan raise for command, yakni penguatan berupa butir-butir makanan yang muncul dalam wadah. Eksperimen Skinner ini mirip dengan eksperimen Tordicke, yaitu dengan trial and error learning. Jika tingkah laku belajar Tordicke selalu melibatkan kepuasan, namun dalam Skinner selalu melibatkan penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Beberapa prinsip Skinner dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan menggunakan jadwal variabel rasio Randford curve. 7. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Adapun kelebihan dari teori belajar Skinner, yaitu pada teori ini pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan adapun kelemahan dari teori belajar Skinner. Beberapa kelemahan dari teori ini adalah bahwa keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman, akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 7. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. 8. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. 9. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 10. Hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. Ketiga, Toko Ivan Pavlov 1849 sampai 1936. Menurut Ivan Pavlov, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang tercipta dari adanya pemberian stimulus sebagai rangsangan dan respons sebagai balikan. Eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Penelitian Ivan Pavlov melibatkan anjing, bunyi bel, dan makanan. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap makanan adalah
respon alami, yaitu anjing mengeluarkan lidahnya dan saliva atau air liurnya. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap bunyi bel adalah tidak terjadi apa-apa, di mana anjing tidak mengeluarkan lidahnya dan air liurnya ketika mendengar bunyi bel. Tujuan Pavlov dalam eksperimen ini adalah menciptakan respon baru atau respon terkondisi bagi anjing, di mana dengan memberikan stimulus yang hanya berupa bunyi bel, maka anjing akan memberikan respon dengan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari pertama eksperimen, Pavlov memberikan makanan pada anjing yang tentu saja responnya anjing akan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari kedua hingga hari ke-6, Pavlov memberikan stimulus berupa bunyi bel bersamaan dengan makanan yang respon anjing mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari ke-7, Pavlov memberikan stimulus hanya dengan menggunakan bunyi bel tanpa makanan, dan sangat mengejutkan bahwa anjing akhirnya memberikan respon dengan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Nah, dari percobaan tersebut, Pavlov menyimpulkan bahwa manusia dapat membuat manusia lainnya berubah atau belajar, yaitu dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan pemberian stimulus tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan teori pembiasaan klasikal, yang kelebihannya yang itu di saat individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, maka akan memudahkan pendidik dalam melakukan pembelajaran terhadap anak didik tersebut. Kelemahannya yaitu jika ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya anak didik harus memiliki stimulus dari dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar dan kegiatan pemahaman. Baiklah, sekian materi dari teori belajar behavioristik dan aplikasi dalam pembelajaran. Kurang lebih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.